Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali hari ini bersama Ibu Kiki, Ibu Hesti, dan Pak Firdaus, yaitu Bapak dan Ibu guru kalian yang mengajar di kelas 3 A, B, dan C. Walaupun dalam kondisi daring atau pembelajaran jarak jauh, namun kita harus tetap semangat belajarnya ya. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa. Anak soleh dan soleha, marilah kita mengangkat kedua tangan kita untuk membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Dan untuk anak yang beragama non-muslim, silahkan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kelas 3 hari ini yaitu tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran ke-6. Anak soleh dan soleha, marilah kita belajar hari ini dengan penuh semangat ya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa dapat menceritakan pengalamannya bermusyawarah secara tertulis dengan rinci. 2. Siswa dapat menyusun informasi terkait bahan pembentuk benda dengan tepat. 3. Siswa dapat mengkonversikan satuan meter ke sentimeter dengan tepat. Anak soleh dan soleha, hari ini ada 3 muatan pelajaran yang kita pelajari ya, yaitu bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Ayo berdiskusi. Anak-anak bisa baca di buku paketnya halaman 50 ya. Kamu sudah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Selanjutnya, kita akan menyelidiki bahan yang sesuai untuk benda-benda tertentu. Untuk mengerjakan proyek ini, kamu dan teman-teman harus melaksanakan musyawarah. Tentukan kelompok yang terdiri atas 4 sampai 5 orang. Tentukan 5 benda yang akan diselidiki oleh tiap-tiap kelompok. Benda yang akan kami selidiki adalah 1. Meja, 2. Papan tulis, 3. Jendela, 4. Bola, dan 5. Buku tulis. Nah, 5 benda yang ada di sini biasanya benda yang terdapat dalam kelas. Kamu sudah melakukan kegiatan musyawarah. Tuliskan pengalamanmu di kotak yang disediakan. Kita tulis bersama-sama ya. 1. Tuliskan keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Di sini keuntungan atau manfaat dalam melakukan musyawarah yaitu dapat menyelesaikan masalah lebih mudah dan dapat diterima oleh semua pihak. Kemudian dapat menjalin kerukunan dan mempererat kerjasama. Biasanya kalau kita melaksanakan musyawarah itu dapat menjalin atau mempererat persaudaraan dengan teman kita ya. Selanjutnya, dapat belajar menghargai pendapat orang lain.
2. Bagaimana cara menghormati pendapat temanmu? Nah, menghormati teman dapat dilakukan dengan cara mendengarkan pendapat teman. Jadi, kalau ada teman yang sedang memberikan pendapat harus kita dengarkan. Selanjutnya, tidak menyela atau memotong teman saat mengeluarkan pendapat ya. Kalau teman kita sedang memberikan pendapat, kita harus dengarkan. Kita tidak boleh memotong pembicaraannya. Itu tidak sopan ya anak soleh dan soleha. Selanjutnya, tetap menghargai pendapatnya walaupun berbeda dengan kita. Biasanya pendapat seseorang itu tidak pernah sama. Nah, pendapat yang berbeda itu harus kita hargai dan harus kita hormati. Ketiga, apa yang terjadi jika kita menghormati pendapat temanmu? Kalau kita menghormati pendapat teman, maka musyawarah akan berjalan dengan sehat tanpa ada pemaksaan pendapat ya. Akan terjalin persaudaraan, tidak akan tercipta permusuhan atau kekacauan. 4. Ceritakan pengalaman menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Nah, di sini ada contoh pengalaman ya. Beberapa hari lalu, aku dan kelima temanku bermusyawarah untuk membahas tugas sekolah. Masing-masing dari kami mengeluarkan pendapat. Ada yang mengusulkan tugas sekolah dikerjakan bersama-sama, ada pula yang berpendapat tugas sekolah dikerjakan secara bergantian. Saat ada teman yang mengeluarkan pendapat, kami mendengarkan apa yang ia sampaikan. Saat pengambilan keputusan, kami sepakat untuk mengerjakan tugas sekolah bersama-sama. Jadi biasanya setiap bermusyawarah itu berbeda-beda pendapat, namun ada pendapat yang diterima, ada juga pendapat yang ditolak. Lakukan penyelidikan bahan yang terbaik untuk membentuk benda tersebut. Kamu harus memilih bahan yang tepat untuk membuat benda, karena pemilihan bahan dapat menjadikan benda berfungsi maksimal. Nah, di sini setiap kelompok telah memilih bendanya ya. Apa bahan yang baik untuk membuat daun jendela? Nih, di sini ada gambar jendela ya anak soleh dan soleha. Bahan yang baiknya apa saja? Nah, apakah kayu, aluminium atau kaca? Untuk memecahkannya, selidiki bersama. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. 1. Tentukan benda yang akan kamu selidiki. Pilihlah benda di sekitarmu. 2. Isilah tabel di bawah ini. Perhatikan contoh seperti pada nomor 1. Di sini ada tabel nomor nama benda, terbuat dari bahan apa, kemudian kelebihan dan kekurangan dari bahan tersebut. Nih contohnya nomor 1, daun jendela terbuat dari bahan kayu. Kelebihan kayu yaitu kuat. Beberapa jenis kayu dapat bertahan sampai ratusan tahun. Kemudian kekurangan dari kayu dapat terkena rayap dan mudah terbakar. Selanjutnya, daun jendela juga terbuat dari aluminium. Nah, kelebihan dari aluminium yaitu ringan, tidak dapat dimakan rayap. Selanjutnya, kekurangannya tidak tahan benturan keras. Nomor 2, papan tulis. Papan tulis itu terbuat dari kayu. Sama ya, kelebihannya kayu itu lebih kuat dan bisa bertahan hingga ratusan tahun. Kemudian kekurangan dari kayu dapat terkena rayap dan mudah terbakar. Nomor 3, nama bendanya bola. Terbuat dari karet. Kelebihan dari bahan karet yaitu ringan, mudah dibentuk, elastis, dan kuat. Kekurangannya mudah rusak karena panas. Kemudian nomor 4, nama bendanya buku tulis.
terbuat dari bahan kertas. Kelebihan kertas yaitu ringan, mudah didaur ulang. Selanjutnya kekurangan dari kertas yaitu mudah robek, tidak kedap air, mudah kusut, dan mudah terbakar. Tuliskan secara lengkap hasil penyelidikanmu. Hal-hal berikut harus termuat dalam tulisanmu. 1. Penjelasan bentuk benda, warnanya, ukuran dan bentuknya. Kemudian fungsi benda, alasanmu memilih bahan tertentu untuk membuat benda, menyebutkan kelebihan bahan tersebut. Nomor 5, menyebutkan kekurangan bahan tersebut. Buku tulis adalah satu di antara peralatan untuk sekolah. Buku terdiri dari beberapa lembar kertas. Buku berbentuk persegi panjang dan memiliki permukaan datar. Warnanya pun bermacam-macam tergantung sampulnya. Begitu juga dengan ukurannya. Ada yang besar dan ada pula yang kecil. Buku dapat digunakan untuk menulis. Buku terbuat dari kertas. Kertas banyak dipilih sebagai bahan pembuatan buku karena sifatnya ringan. Selain itu, buku juga mudah didaur ulang. Kekurangan yang dimiliki buku yang berbahan baku kertas adalah mudah sobek. Kertas yang tidak kedap air, mudah kusut, dan mudah terbakar. Ya, anak soleh dan soleha, berikut adalah contoh dari benda yang ibu pilih, yaitu buku tulis. Di sini ada bentuknya persegi panjang, kemudian ada warnanya bermacam-macam ya, kemudian ada terbuat dari bahan kertas, fungsinya untuk menulis, kelebihannya dan kekurangannya juga sudah dijelaskan di sini. Meteran gulung disebut juga meteran saku. Meteran gulung berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. Meteran ini biasa digunakan pekerja bangunan atau tukang kayu ya. Biasanya tukang bangunan untuk mengukur luas halaman rumah atau panjangnya tanah, panjangnya bangunan menggunakan meteran saku atau meteran gulung. Siti akan menata ulang kamar tidurnya. Sebelum menata, Siti mengukur benda-benda di kamarnya. Ukuran yang diperoleh Siti seperti berikut ini. Nah, anak soleh dan soleha, marilah sama-sama kita mengenal tangga satuan panjang ya. Di sini ada gambarnya tangga satuan panjang km, hm, dan sampai mm ya. Kita baca dulu ya. Km itu artinya kilometer, hm hektometer, dam dekameter, m meter, dm desimeter, cm sentimeter, dan mm milimeter. Kemudian setiap turun 1 tingkat maka dikali 10, tapi setiap naik 1 tingkat dibagi 10 ya, bisa dibedakan ya. Kalau turun dikali 10, kalau naik dibagi 10, itu setiap 1 tingkat. Kalau turunnya 2 tingkat berarti dikali 100. Kalau naiknya 2 tingkat berarti dibagi 100. Begitu seterusnya. Di sini ada contoh 1 km sama dengan 10 hektameter. Kenapa? Karena kilometer turun ke hektameter itu turunnya sebanyak 1 tingkat, maka 1 dikali 10 sama dengan 10. Bagaimana kalau di sini soalnya 2 km sama dengan titik-titik hektameter, maka 2 dikali 10 karena turunnya 10 tingkat ya, jadi 2 dikali 10 hasilnya 20. Begitupun jika dia naik, kalau naik dibagi 10. Kalau naiknya 2 tangga, contohnya dari milimeter ke desimeter, itu naiknya 2 tangga, maka dibagi 100. Nah,
Nomor 1, bantulah Siti menemukan ukurannya. Di sini ada contoh soal ya, kita isi bersama ya biar anak-anak lebih paham. 254 cm sama dengan titik-titik meter ditambah titik-titik centimeter. Nah, dari centimeter ke meter itu naiknya 2 tangga, maka dibagi 100. 200 dibagi 100 hasilnya 2. Kemudian 54-nya tetap ya, jadi 2 ditambah 54 cm. Ini Ibu bacakan soalnya dulu baru beserta jawabannya ya. Nah, yang A 254 cm sama dengan 2 meter ditambah 54 cm. Yang B 390 cm, maka 3 meter ditambah 90 cm. Kemudian C 365 cm, jawabannya adalah 3 meter ditambah 65 cm. D 909 cm, maka 9 meter ditambah 9 cm. Kemudian yang E 400 cm, maka 4 meter ya. Karena 400 cm kalau diubah ke meter, 400 dibagi 400 jawabannya adalah 4. Dua, tukang membutuhkan bahan kayu untuk membuat meja. Bahan kayu yang diperlukan 250 cm. Kemudian bahan kayu yang sesuai kebutuhan adalah, kita hitung ya. Nah, di sini ada 2 meter 50 cm, ada 200 cm 5 cm, dan 2 meter 5 cm. Maka jawaban yang tepat adalah yang atas ya, 205 cm kalau diubah ke meter yaitu 2 meter 50 cm. Selanjutnya yang ketiga, kain yang dibutuhkan untuk membuat baju 2 meter. Pilihlah kain yang sesuai kebutuhan. Nih, kalau sesuai kebutuhan, kalau 2 meter berarti yang tepat adalah 120 cm ditambah 10 cm atau 2 meter tambah 200 cm, atau jawabannya 200 cm. Jawaban yang tepat yaitu 200 cm ya. 2 meter jika diubah ke cm, maka 2 dikali 100 karena turunnya 2 tangga, maka hasilnya 200 cm. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, anak soleh dan soleha, demikianlah pemaparan materi hari ini. Sekarang anak-anak siapkan buku tugasnya ya. Kita kerjakan tugas hari ini, yaitu tugas pertama bahasa Indonesia. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. 1. Jendela terbuat dari titik-titik-titik. 2. Kelebihan benda yang terbuat dari bahan aluminium adalah titik-titik-titik. 3. Kekurangan benda yang terbuat dari bahan aluminium adalah titik-titik-titik. Selanjutnya, tugas kedua yaitu PPKN. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. 4. Manfaat melakukan kegiatan musyawarah adalah titik-titik-titik. 5. Menghormati pendapat teman dalam musyawarah dapat dilakukan dengan cara titik-titik-titik. Selanjutnya, tugas ketiga yaitu matematika. Ubahlah sesuai satuan yang diminta. Nomor 6, 500 cm jika diubah ke meter yaitu titik-titik-titik. 255 cm sama dengan titik-titik meter ditambah titik-titik centimeter. Nomor 8, meteran gulung disebut juga titik-titik-titik. 9, meteran gulung berfungsi untuk titik-titik-titik. Dan terakhir, nomor 10, 2 km jika diubah ke meter adalah titik-titik-titik.
Baiklah anak-anakku semuanya, materi pembelajaran ke-6 hari ini sudah selesai dengan mengucapkan kata Alhamdulillahirobbilalamin. Selesai sudah materi hari ini, yaitu subtema 1 tentang aneka benda di sekitarku. Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat dan dapat diamalkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.